Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha, NIM 105 721 114 521. Saya dari kelas M21D, mata kuliah pengantar manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai spesialisasi antar area manajemen. Seiring pertumbuhan organisasi, manajer senior biasanya membuat fungsi dan hierarki yang terpisah, sehingga manajemen itu sendiri menjadi terbagi. Nah, adapun spesialisasi fungsional. Spesialisasi fungsional, manajer umum biasanya mengepalai unit organisasi yang lengkap, seperti divisi atau anak perusahaan, di mana akan ada beberapa fungsi. Nah, manajer umum bertanggung jawab atas setiap fungsi. Kecil organisasi hanya akan memiliki satu atau dua manajer umum, yang juga akan mengelola fungsi. Di sel UK, manajer umum paling senior pada tahun 2010 adalah James Smith, yaitu sebagai ketua. Nah, manajer lini bertanggung jawab atas fungsi yang menciptakan nilai secara langsung dengan memasok produk atau layanan kepada pelanggan. Mereka dapat bertanggung jawab atas toko retail, sekelompok perawat, departemen pekerjaan sosial, atau area manufaktur. Kinerja mereka secara signifikan mempengaruhi kinerja dan citra bisnis, karena mereka dan staf mereka berhubungan langsung dengan pelanggan atau klien. Di sel, Mickey Hawk adalah pada tahun 2010 seorang manajer umum di sel Gas Direct, sementara Melanie Lane adalah manajer umum retail Inggris. Nah, adapun manajemen dalam praktik, manajer toko atau dasar untuk sukses. Manajer dengan pengalaman retail yang luas berkomentar bahwa pekerjaan manajer toko jauh lebih kompleks yang mungkin terlihat pada awalnya. Manajemen staf merupakan elemen penting dan keterampilan keuangan diperlukan untuk mengelola anggaran dan biaya yang terlibat dalam menjalankan toko. Manajer harus memahami apa yang terjadi di balik layar dalam hal logistik dan rantai pasokan, serta apa yang terjadi di lantai toko. Mereka juga harus baik dengan pelanggan dan meningkatkan mereka membutuhkan keterampilan berwawasan keluar karena mereka didorong untuk mengambil peran penting dalam komunitas. Nah, manajer staf bertanggung jawab atas aktivitasnya seperti keuangan, personalia, pembelian, atau urusan hukum yang mendukung manajer lini, yang merupakan pelanggan mereka. Staf di departemen pendukung biasanya tidak berhubungan langsung dengan pelanggan eksternal, sehingga tidak memperoleh penghasilan secara langsung untuk organisasi. Manajer departemen staf beroperasi sebagai manajer lini dalam unit mereka. Di sel, pada tahun 2010, Bob Henderson adalah kepala bagian hukum dan Kate Smith adalah kepala hubungan pemerintah Inggris.
Manajer proyek bertanggung jawab atas tim sementara yang dibuat untuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan, seperti produk atau sistem baru. Mike Buckingham adalah seorang insinyur. Dia mengelola sebuah proyek untuk menerapkan sistem manufaktur baru di pabrik van. Dia masih memiliki tanggung jawab ini untuk aspek manufaktur, tetapi sebagian besar waktu bekerja di proyek, dibantu oleh tim spesialis teknis. Ketika perubahan itu selesai, dia kembali ke pekerjaan penuh waktu pada pekerjaan lininya. Nah, wirausahawan adalah orang yang mampu melihat peluang di pasar yang dimiliki orang lain. Mereka dengan cepat mengamankan sumber daya yang mereka butuhkan dan menggunakannya untuk membangun bisnis yang menguntungkan bisnis. John Scott adalah seorang direktur pelaksana Scott Timber. Sekarang pabrikannya terbesar di Inggris. Mengenang hari-hari awal, saya pergi dari tidak terlalu mengetahui apa yang ingin saya lakukan, untuk dilempar ke dalam keharusan membuat pabrik bekerja, mempekerjakan laki-laki, memimpin dengan memberi contoh. Kami tidak punya kantor, itu di rumah ibuku, dan dia punya faktur. Rumah itu berada di atas halaman, dan pabrik penggergajian berada di bawah. Nah, adapun hierarki manajemen. Seiring pertumbuhan organisasi, manajer senior biasanya membuat hierarki posisi. Jumlah pekerjaan manajemen dan non-manajemen dalam posisi ini bervariasi, dan batas-batas di antara mereka tidak jelas, kata Helles pada tahun 2006. Nah, melakukan operasi langsung. Orang yang melakukan operasi langsung melakukan pekerjaan manual dan mental untuk membuat dan menyampaikan produk atau layanan. Ini berkisar dari pembersih bergaji rendah atau pekerjaan toko hingga bergaji tinggi. Orang-orang yang menjalankan bisnis kecil menggabungkan manajemen bekerja dengan pekerjaan langsung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengawasi staf pada operasi langsung kadang-kadang disebut supervisor atau manajer lini pertama. Mereka biasanya mengarahkan dan mengendalikan pekerjaan sehari-hari kelompok atau proses, dibingkai oleh persyaratan untuk memantau, melaporkan, dan meningkatkan kinerja kerja. Mereka mengalokasikan dan mengoordinasikan pekerjaan, memantau kecepatan, dan membantu mengatasi masalah. Kadang-kadang mereka menjadi terlibat dengan manajer menengah dalam membuat keputusan operasional tentang staf atau metode kerja. Contohnya, termasuk supervisor tim produksi, kepala koki di hotel, perawat yang bertanggung jawab atas bangsal rumah sakit, atau manajer cabang bank. Mereka mungkin terus melakukan beberapa operasi langsung, tetapi mereka akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk itu daripada bawahan. Manajemen dalam tim memimpin peleton tentara di Angkatan Darat Inggris. Seorang perwira yang bertanggung jawab atas satu peleton bertanggung jawab atas 30 tentara. Nah, manajer dalam praktik. Memimpin peleton tentara. Di Angkatan Darat Inggris, seorang perwira yang bertanggung jawab atas satu peleton bertanggung jawab atas 30 tentara, yaitu Kapten Matt Woodward sebagai komandan peleton menjelaskan pekerjaannya. Pekerjaannya sebagai
komandan peleton di resimen. Anda menjaga hingga 30 tentara, yang semuanya akan memiliki berbagai masalah yang harus Anda tangani, membantu mereka. Salah satunya mungkin perlu pergi ke pengadilan untuk sesuatu, dan Anda mungkin pergi dan mewakili mereka di pengadilan, mencoba dan memberi mereka referensi karakter, bantu mereka sebaik mungkin. Atau seorang tentara yang telah menghamili seorang gadis, atau tentara yang baru saja mendapat masalah keluarga dan membutuhkan bantuan. Orang lain mungkin ingin memposting kembali ke Inggris jika mereka berbasis di Jerman, atau memang jika mereka berada di Inggris, mereka mungkin ingin pergi ke Jerman. Itu tugas Anda untuk mencoba dan membantu mereka sebaik mungkin, untuk membantu mengelola karir mereka, untuk menemukan mereka pekerjaan terbaik yang mereka bisa, tetapi juga di tempat yang mereka inginkan. Dan tentu saja, selain masalah kesejahteraan dan keluarga dan disiplin, kami memimpin tentara di lapangan dan dalam operasi. Nah, adapun mengelola supervisor atau manajer lini pertama, biasanya disebut sebagai manajer menengah. Mereka seperti manajer teknik di Ryanair diharapkan untuk memastikan bahwa manajer lini pertama bekerja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Mereka menerjemahkan strategi ke dalam tugas-tugas operasional, memengaruhi antara visi manajemen senior dan realitas operasional. Mereka dapat membantu mengembangkan strategi dengan menyajikan informasi tentang harapan pelanggan atau menyarankan strategi alternatif kepada manajer senior. Floyd N. Woodridge tahun 2000, Curry dan Proctor tahun 2005. Mereka menyediakan tautan komunikasi, memberitahu manajer lini pertama apa yang mereka harapkan, dan memberi pengarahan kepada manajer senior tentang masalah saat ini. Yang lain menghadapi tantangan mengelola sukarelawan. Amal tergantung pada waktu dan usaha mereka. Namun, umumnya menghadapi masalah ketika mereka tidak muncul atau bekerja dengan tidak efektif, tetapi tidak dapat memanfaatkan sistem yang bisa digunakan untuk memberi penghargaan dan mempertahankan staf yang dibayar. Bozeman and Elmers tahun 2007. Nah, yang terakhir yaitu mengelola bisnis. Nah, mengelola bisnis adalah pekerjaan kelompok kecil. Biasanya disebut dewan direksi. Mereka menetapkan kebijakan dan memiliki tanggung jawab khusus untuk mengelola hubungan dengan orang-orang dan institusi di dunia luar, seperti pemegang saham, media atau perwakilan terpilih. Mereka perlu mengetahui secara luas tentang masalah internal, tetapi menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari masa depan atau berurusan dengan urusan eksternal, bergantung pada undang-undang perusahaan setempat. Dewan biasanya mencakup direktur non-eksekutif. Nah, manajer senior dari perusahaan lain yang seharusnya membawa pandangan yang lebih luas dan independen untuk diskusi. Nah, direktur non-eksekutif semacam itu dapat meningkatkan efektivitas dewan dan memberi investor kepercayaan bahwa dewan bertindak dalam minat. Mereka bisa keduanya mendukung eksekutif dalam kepemimpinan bisnis mereka dan memantau dan mengendalikan perilaku eksekutif dengan menantang, mempertanyakan, mendiskusikan, dan memperdebatkan isu-isu dengan anggota eksekutif.
itu Dewan tidak akan mempertimbangkan masalah operasional. Baiklah, sampai di sinilah pembahasan mengenai spesialisasi antar area manajemen. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.